Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Para yang bermala dan para pecinta sejarah lokal Majalengka. Sekarang Juri Gurumala sedang berada di Talaga, tepatnya di Bumi Agung Talaga Manggung. Kebetulan kita singgah ke sini akan meneliti ya, melihat dan ingin tahu bagaimana sih caranya kita punya ini chat bank, yang dimana kita ketahui bahwa chat bank ini adalah satu benda yang sangat bersejarah. Soalnya si chat bank ini adalah hasil karya anak-anak Nusantara dulu, zaman dulu, yang menurut keterangan dari kita semua tahu bahwa ini adalah peninggalan zaman Majapahit pada abad ke-12 ya. Dan sementara di Majapahitnya juga ini sudah tidak ada. Nah, di Majapahit sendirinya menurut keterangan itu sudah tidak ada Pak Ji. Ya. Zaman yang ada tuh ada di Australia sama di Amerika. Nah, kebetulan kita harus berbangga ya bahwa di Talaga sendiri ini terdapat bukan banyak ya, ada 4 chat bank utuh ya. Kemudian yang lainnya kecil-kecilnya mungkin apa namanya Pak Ji? Ada Nantaka, ada Pak Ji. Nah, yang menarik di sini ya, jika kita telusuri di berbagai link keterangan di Majapahit, bahwa yang asli di Majapahit itu ada logo ini Surya Majapahit. Surya Majapahit. Nah, di kita sendiri ini lain daripada yang lain. Ini hampir sama dengan logonya di sini, itu ada logo, kalau bisa kita lihat ya, hampir di sini lah. Ini logonya hampir sama dengan yang ada di pintu makam Mbah Wijaya Kusuma atau makam Prabu Maja Wiramantri yang terdapat di Gunung Wangi, Argapura ya. Mungkin begitu Pak Haji, silakan dijelaskan. Oke, terima kasih ya. Ini sehubungan saya mau mencoba mempraktekkan cara kerjanya untuk bersentuhan biar agak safety. Jadi saya pakai masker dulu. Kita mencoba melihat sosok dari chat bank itu sendiri. Nah, kebetulan chat bank yang menjadi koleksi Museum Talaga Manggung. Nah, ini adalah termasuk salah satu chat bank yang terbesar ya. Kalau secara umum chat bank ini disebut juga sebagai swivel cannon meriam yang bisa diputar. Nah, melihat dari fungsi yang bisa diputar, itu terdapat salah satu alat. Yang pertama adalah briquet. Nah, briquet ini fungsinya untuk penyimpanan chat bank. Nah, ini briquet itu bersifat fleksibel, jadi bisa untuk elevasi, juga bisa untuk rotary, untuk kiri kanan dan juga atas bawah. Terus yang bagian depan ini kita sebut laras. Ini laras adalah tempat keluarnya peluru. Nah, terus ini logo, hanya penguat sebenarnya. Ini logo. Logo itu biasanya ini mengidentitaskan satu daerah ya, seperti tadi dibilang sama Kang Naro bahwa logo yang di Majapahit itu logonya berbentuk Surya Majapahit, dan ini yang di Talaga, dan mungkin ada juga di beberapa tempat lain ya berbentuk seperti, anggaplah kita seperti bunga Wijaya Kusuma. Dan ini adalah kita sebut sebagai dapur mesiu. Nah, di sini tempat penyimpanan reptil nanti ini. Nah, terus lubang ini fungsinya ini untuk alat pasak ya, atau pengganjal biar reptil nanti tidak tidak longgar. Dan ini yang ke belakang, nah ini untuk penyimpanan popor atau tempat menempelnya popor. Nah, di sini fungsinya itu nanti untuk mengarahkan chat bank dengan sudut kemiringan berapa, terus dengan arahnya kiri atau kanan. Nanti ini di sini biasanya ini kalau yang masih utuh itu ada popor semacam kayu, mengenai ya. Nah, oke, sekarang kita ke reptil ya. Reptil atau ini secara bahasa internasional suka disebut reptil proyektil ya. Catrid proyektil atau reptil proyektil. Ini nanti sistem kerjanya kurang lebih nanti bubuk mesiu atau disebut dengan black mesiu itu dimasukkan dengan ukuran tertentu ke sini, terus dipadatkan. Nah, nanti baru dimasukkan
ada yang berbentuk gotri sebagai senjata yang akan disemburkannya. Itu biasanya gotri atau bekas-bekas dari aluminium, terus dari baja atau dan lain sebagainya. Dan bagian yang kedua ini di sini sebagai alat picu ya. Alat picu ini biasanya dinyalakan, disunut gitu, disulut. Nah, dan yang bagian ketiga ini coakan ini nanti yang buat diganjal, agar diganjal nanti di sana. Ini dimasukkan ke dapur picu. Nanti ini pengganjalnya kurang lebih seperti ini di sini. Nanti buat di sana. Nah, ini cara kerjanya kurang lebih, maaf. Nah, ini nanti dimasukkan. Ini setelah nanti diisi dengan beberapa proyektil, terus dengan mesiu dimasukkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus nanti kesininya ini bukan alat ganjal ya, alat ganjal kebetulan ini sudah tidak ada. Nanti di sini, nah, dipasangkan seperti ke sini. Ini baru setelah dibidik ke sana kemari, ini baru nanti disulut. Nanti akan meledak dan akan keluar proyektil-proyektilnya. Itu biasanya berbentuk gotri atau benda-benda yang tajam, yang kecil-kecil ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih diidentikan seperti dorlok ya, dorlok yang masih ada. Nah, itu cukup sekian dulu, Mang Naro, silakan dilanjutkan lagi, Mang Naro. Bisa sekilas tentang Jepang ini ya. Nanti mungkin kita tanya lagi kepada Pak Haji, ada berapa jenis atau ukuran, karena di sini banyak ya. Yang besar itu ada sekitar 40, yang kecil-kecil juga ada banyak ya. Nah, spesialis Jepang ini menurut keterangan lagi ya, hanya dari Talaga. Jadi Talaga kalau dia mempunyai alutsista, mungkin disebut juga ya kalau zaman sekarang udah punya begini, berarti kan dulunya Talaga bisa dibilang kerajaan atau negara besar ya, mempunyai alutsista boleh begitu. Karena menurut Pak Haji juga pernah bilang ke kita ya bahwa Cetbang model begini zaman dulu sebelum ada meriam model Eropa ya, ini sangat ditakuti oleh lawan-lawan yang misalnya lawan-lawan yang tidak memiliki model begini ya. Cuman ada hanya di Talaga gitu. Pak Haji silakan bagaimana penjelasan tentang ukuran dan macamnya gitu. Sebenarnya ini obrolan Mang Naro agak berlebihan juga. Ya, tapi oke. Memang ada beberapa literasi yang menyatakan bahwa Cetbang ini termasuk senjata modern di zaman itu ya, di abad ke-12. Dan kemarin peneliti dari Malaysia ya kebetulan menyatakan bahwa ini adalah termasuk temuannya yang paling tua ya katanya gitu, tapi saya belum menelisik lagi lebih jauh tentang itu. Ya, kemarin kami dengan tim Pranata Budaya sempat mengadakan pertemuan untuk membahas tentang Cetbang ini. Ya, memang kalau umpamanya di zaman itu kan kala itu masih ada meriam itu yang membuat ini lebih ditakuti itu karena sistemnya kan. Sebenarnya kalau kedahsyatan daya ledaknya itu ya tergantung gede kecilnya. Mungkin meriam yang lebih gede ya jelas lebih dahsyat kalau dibandingkan dengan Cetbang yang kecil. Nah, cuman sistemnya. Jadi kalau untuk ukuran yang sama, sementara kalau meriam kebanyakan kan tidak ada refill. Nah, jadi orang ya kalau kita analogikan seperti inilah. Kalau orang udah meledakkan sekali, nanti orang akan memasukkan refillnya, memasukkan mesiunya dari sini, baru diledakkan, kan itu memakan waktu. Jadi satu Cetbang itu ada beberapa. Kebanyakan itu standarnya itu 3 sampai 5 itu. Bahkan ada yang 10, ada yang refillnya. Jadi nanti ini setelah itu biasanya gini. Orang reload satu Cetbang biasanya operatornya itu ada 3-4 orang. Ya, yang pertama tuh fungsi pembidik itu, jadi dicari orang yang memang di zaman itu yang ahli membidik untuk menempuh jarak sekian, snipernya ya, untuk menempuh jarak sekian, untuk sudut sekian nanti bakal nyampe-nya peluru atau proyektilnya ke arah mana, itu satu orang. Kalau ini langsung diledakkan, langsung ada reload langsung. Ya, langsung diledakkan, reload dibuka, langsung dimasukin diledakkan. Jadi cepat ya. Ketika berhadapan dengan meriam yang biasa, meriam bumbung yang tanpa cowak gitu begini, jadi mereka mungkin dalam 5 menit baru bisa diledakkan. Nah, kita dalam 5 menit, meriam ini dalam 5 menit udah berkali-kali ledakan gitu. Jadi itu mungkin yang disebut dahsyat ya. Kalau mengenai semburannya ya itu mungkin
nanti tergantung apa jenis mesiunya, tergantung besarnya mungkin ya kalau untuk jenis kedahsyatan atau tidaknya. Cuman ini lebih efektif lah, lebih efektif. Dan saya mungkin bisa memastikan bahwa ini termasuk di zaman itu meriam yang termodernkan ya. Berarti ini awalnya dari meriam bumbung, terus meriam yang ini. Dan sayangnya ini Mang Naro, sayangnya kayaknya setelah ini untuk di Indonesia sendiri, di produsennya ini kan di literasi yang pertama kali membuat itu di Lamongan. Cuma saya belum melihat lagi keterangan dari manapun ini kok kenapa sampai ada di Talaga. Apa mungkin tadi dari pihak kerajaan Talaga di kala itu memesan untuk alutsista di sini, atau mungkin ada putra daerah di sini yang mencoba juga membuat di sini. Cuman ya nantilah itu mah tugas kru malah untuk siapa tahu nanti ada sedikit keterangan. Nah, cuman sampai sekarang kita ya belum begitu gimana ya, belum ada keterangan lah, belum ada keterangan yang sempurna. Dan ya jangankan keterangan lebih dari Cetbang ya, ini untuk penamaan Cetbang sendiri di kami di Museum Talaga Manggung itu dikategorikan sebagai penemuan terkini kami. Masalahnya beberapa tradisi lisan di Talaga bahwa meriam ini kita kekeh masih menyebutnya bahwa ini meriam peninggalan kolonial Belanda. Ya cuman kita ya saya dengan Kang Naro dulu mengadakan penelitian, ternyata ada yang sama di Bali. Nah, di Bali yang sejenis seperti ini ya itu termasuk dalam kategori Cetbang. Ya alhamdulillah sekarang kita udah menjadi referensi di beberapa artikel-artikel di internet bahwa kita sementara fix aja lah dulu bahwa ini adalah Cetbang gitu ya. Nah, terus mengenai koleksi meriam yang lain kita banyak sekali. Meriam yang ada itu kita ada 4 ya, berbagai ukuran, dari yang terbesar terus ada yang kecil. Dan ini untuk panjangnya, ukuran panjangnya ini 1 meter, jadi 183 cm atau 1,8 meter, dengan diameter laras ini kurang lebih 4 cm dan diameter peluru 3,5 cm. Nah, ini untuk bahan ya, bahan ini kayaknya ini komposisi dua material ya. Material yang pertama ini untuk laras dengan cartridge terbuat dari perunggu, dan untuk tempat laras serta briket ini terbuat dari baja. Nah, terus ada lagi satu lagi ini yang sudah hilang, sudah tidak ada, yaitu pasak yang untuk di belakang itu terbuat dari baja juga. Cuma sekarang udah hilang, mungkin udah dimakan zaman lah, udah haus. Nah, terus daya bidiknya. Nah, ini daya bidik termasuk ini meriam yang berlaras panjang itu biasanya daya bidiknya lebih akurat. Jadi tingkat melencengnya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, salah satu contoh bentuk batu yang buat ini buat pelurunya. Nah, jadi ini ada juga yang berbentuk bola yang dari batu, yang dari besi. Nah, terus ada juga yang memang banyak gotri ya, semacam gotri atau tadi bekas, kalau zaman sekarang mah bekas kuali atau bekas baja yang kecil-kecil nanti dimasukkan. Nah, itu tergantung penggunaannya. Nah, kalau batu yang berbentuk ini biasanya untuk penghancuran benda. Nah, ini kenapa disebut penghancuran benda? Ini di tujuan pembuatan Majapahit pertama kali membuat Cetbang itu untuk alutsista laut. Nah, cuman di beberapa negara mungkin ya masih dalam tanda kutip, kita mungkin memesan bukan buat laut. Masalahnya di Talaga sendiri kan kita tidak punya pantai ya. Nah, kalau dulu ini di Majapahit penggunanya di kapal, di Talaga bisa jadi briketnya itu yang pakai roda seperti yang di film-film lah, yang seperti itu. Nah, cuman ini lebih efektif, lebih ramping ya, terus lebih efektif. Jarang untuk istilahnya untuk perang gerilya darat itu menggunakan bola-bola yang seperti ini, tapi kebanyakan menggunakan serbuk gotri lah semacam sekarang ya. Jadi yang dikeluarkannya bakal banyak proyektil. Nah, itu untuk sementara. Nah, dan untuk koleksi-koleksi yang lainnya mungkin nanti di episode yang akan datang aja biar durasinya tidak terlalu. Terima kasih Kang Naro atas kunjungannya ya, semoga berkesan, dan silakan untuk dikembalikan lagi kepada Kang Naro. Begitu para pemirsa, penjelasan yang gamblang tentang benda cagar budaya yang kita miliki ya. Kita sepatutnya berbangga sekali ya bahwa kita masih mempunyai peninggalan budaya lama kita, dan tentunya dirawat sepenuhnya oleh keluarga di Talaga Manggung ini ya. Mungkin Pak Haji nanti lain waktu mungkin bisa kita menamai inilah
Ya. Misalnya, Insya Allah Pak Naro, ini saya rencana ini kalau ada kesepakatan nanti dari pihak keluarga dan masyarakat Majalengka ya sehubungan dengan adanya logo yang menyerupai lah, kita anggap menyerupai Wijaya Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim ya, Cetbang ini kita namakan sebagai Cetbang Ki Wijaya Kusuma. Cetbang Ki Wijaya Kusuma. Itu pun nanti kalau berbagai pertimbangan ya seperti halnya yang di Majapahit yang disimpan di Museum New York Art University di New York, itu dinamakan Museum Surya Majapahit. Nah, kita biar agak sedikit berbeda gitu. Mohon maaf ya. Ya, gitu pemirsa Gurumala dan pecinta sejarah Majalengka. Kami mundur diri dari percakapan dan dialog yang sangat berkesan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun.